angkat pujian ini bersama-sama. Working in this place.
pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kau menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami ada ya Bapa. Kekuatan daripadamu mengalir buat setiap kami ya Allah. Karena kami tidak akan sanggup Tuhan menjalani hari demi hari tanpamu ya Bapa. Kau selalu ada Tuhan beserta kami Tuhan. Bahkan kau menggendong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadikan kekuatan Tuhan buat kami, seperti sungai yang mengalir Tuhan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu sajalah kami yang hidup dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam saya buat kita semua. Maranatha. Jemaat-jemaatku yang aku kasihi, minggu ini dan minggu-minggu ke depan kita masih ada dalam ibadah online. Kondisi, situasi yang belum memungkinkan untuk kita bisa ibadah seperti biasa. Tentunya rasa rindu, kangen kepada saudara-saudara seiman pasti ada. Istimewa, saya sebagai gembala sangat merindukan melihat tatap muka wajah-wajah jemaat yang saya kasihi. Namun, marilah kita mengikuti himbauan dari peraturan pemerintah yang belum mengizinkan kita untuk bisa beribadah seperti biasa. Namun, bukan berarti Tuhan tidak melawat kita, Tuhan tidak memberkati kita di dalam ibadah-ibadah online yang kita adakan selama beberapa minggu, termasuk minggu ini dan juga minggu-minggu ke depan. Saya harap kita tetap bersukacita dan bersyukur, dan juga saudara-saudara akan tetap menghargai waktu di mana ketika ibadah online ini ditayangkan, maka saudara bisa berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga dan mengikuti ibadah ini tentunya di rumah kita masing-masing. Untuk itu saya berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang saya kasihi, di mana saudara bisa memahami situasi dan kondisi yang ada selama ini. Dan mari kita tetap semangat, kita tetap antusias, kita tetap punya kerinduan bahwa Tuhan akan menghalau semuanya ini, sehingga kita bisa bertemu satu dengan yang lain, dan ini menjadi satu kesukaan tentu bagi kita semua, istimewa bagi saya. Marilah kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, dan saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman-Nya dan membaca beberapa ayat untuk kita semua pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami memuji kebesaran-Mu. Sekalipun bentuk ibadah kami tidak seperti biasa, tapi kami satukan hati kami saat ini. Di rumah kami masing-masing, kami duduk bersama-sama dengan keluarga. Dan saatnya hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap perkataan yang diucapkan diperkenan Tuhan. Dan hamba percaya tidak akan menghilangkan hadirat, berkat, pemulihan yang akan dialami oleh setiap jemaatku yang saat ini sedang duduk bersama dengan keluarga, membuka hati untuk mendengar kebenaran firman. Hamba serahkan pada pimpinan Roh Kudus-Mu, dan diberkatilah semua yang siap mendengar firman dan juga siap untuk melakukannya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini adalah minggu pertama. Dan biasanya setiap minggu pertama kita mengadakan sakramen perjamuan kudus. Namun karena situasi dan kondisi yang ada,
maka saya sebagai gembala menyatakan bahwa perjamuan kudus ini kita tunda, bukan ditiadakan, tapi kita tunda sampai pada waktu di mana kita bisa berkumpul kembali di gereja. Namun itu bukan berarti kita tidak taat dan hormat. Perjamuan kudus dapat diadakan pada waktu yang tidak selalu di minggu pertama. Dan ini bukanlah suatu pelanggaran. Saya harap kita semua bisa mengerti dan memahaminya. Mari saya akan ajak kita bersama-sama memeriksa Alkitab kita, dan saya akan memberi tema di dalam khotbah saya pagi ini, yaitu arti dari pengorbanannya. Nya di sini berarti Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat yang akan menjadi pendukung dalam firman yang akan saya sampaikan. Pertama saya ambil dari kitab atau Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Pasti kita semua sudah hafal dengan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah pada saya, pada saudara semua, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu bukti kasih Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya semua manusia, siapapun dia, mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang berdosa. Dan kita tahu, bahkan Alkitab katakan, upah dari dosa itu sendiri adalah maut. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukum dosa itu. Namun ayat yang tadi kita baca, begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita akan masuk lebih dalam lagi dari arti pengorbanannya Tuhan Yesus itu. Saya akan baca di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-53. Maka di sana kita akan memahami bagaimana pengorbanannya itu semata-mata untuk keselamatan semua umat manusia. Banyak orang atau kebanyakan orang rela berkorban hanya untuk orang-orang tertentu, dan itu pun seringkali mengharapkan imbalan bersyarat. Namun ada juga pengorbanan yang membuat kita kagum, yang membuat kita salut. Berkorban itu indah. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-53, mulai ayat 2, saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya pasalnya 53, ayatnya yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal
kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Yesus sudah merelakan kemahakudusannya, kesetaraannya dengan Allah. Dia lupakan untuk beberapa waktu. Dan apa yang Tuhan dapat, yang Yesus dapat, penghinaan, kesakitan, beban yang amat berat, dan orang mengira dia kena tulah. Padahal dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Luar biasa pengorbanannya. Kejahatan-kejahatan kita, kekurangajaran kita, perbuatan-perbuatan kita yang sungguh-sungguh memalukan, kesombongan, sok tahu, egois, itu ditimpakan semua kepada Yesus. Sesuatu yang sepertinya dan seharusnya tidak adil. Karena siapa dia? Dia Tuhan, dia Allah, dia Maha Kudus, dia Maha Mulia. Tapi semua kejahatan-kejahatan kita ditimpakan kepada dia. Dan dia seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, tidak pernah ada tipu di dalam mulutnya, tidak pernah ada rancangan yang jahat daripadanya, tapi semua itu sudah ditimpakannya kepada Yesus. Dan Yesus menerima itu semua. Yesus merelakan dirinya untuk ada seperti seorang penjahat, bahkan lebih daripada penjahat. Tapi mari kita baca seterusnya di dalam kitab yang sama, Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-11. Yesaya 53 ayatnya yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan,
Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, kesimpulan yang bisa saya berikan dari khotbah saya pada pagi ini, bahwa berkorban itu indah. Berkorban itu indah. Ada sebuah ilustrasi yang boleh saya sampaikan pagi ini yang menyatakan bahwa berkorban itu indah. Ada seekor ulat dan daun yang hijau. Seekor ulat mulai berjalan menghampiri daun hijau yang begitu segar. Dan dia mulai tertarik. Dia ingin menjadikannya sebagai makanannya. Karena memang saat itu dia dalam keadaan yang lapar dan butuh makanan. Si ulat memohon kepada daun hijau itu, sekiranya dia membiarkan dirinya supaya memberikan makanan bagi si ulat yang lapar ini. Dan daun hijau berkata, "Baik, marilah, datanglah mendekat kepadaku." Maka si ulat langsung spontanitas, dia mendekat dan memanfaatkan apa yang daun hijau itu lakukan dan berikan kepada dia. Sementara daun hijau berpikir, jika aku bisa memberikan sedikit saja dari tubuhku ini untuk makanan si ulat, maka aku tetap hijau. Hanya aku akan kelihatan berlobang-lobang. Dan aku gak mau pikir seperti itu. Tidak akan kupikirkan itu. Yang penting aku rela memberikan diriku ini untuk si ulat yang memang membutuhkannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, si ulat tentu kenyang. Namun bagaimana dengan daun hijau itu? Dia pasti tidak indah lagi. Di sana sini kelihatan berlubang-lubang. Dan itu semua hanya karena dia mau berkorban untuk si ulat yang membutuhkan itu. Bapak Ibu, namun dalam daun hijau itu, dia mempunyai kebahagiaan tersendiri. Karena dia bisa melakukan sesuatu bagi ulat yang lapar atau membutuhkan itu. Tidak lama kemudian, musim panas tiba. Daun mulai berguguran, jatuh ke bawah, disapu orang, lalu dibawa ke satu tempat, dibakar, matilah dia. Apa yang kita dapat dari ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara? Daun hijau itu mewakili orang-orang percayanya Tuhan yang masih mempunyai hati bagi sesamanya. Dalam kesulitan, dalam masa-masa yang berat, masih mau membuka matanya dan tidak membelakangi seruan-seruan orang yang berteriak minta tolong. Berkorban merupakan satu hal yang mengesankan dan terasa indah
serta bisa memberikan kepuasan. Saat ini kita tahu dan kita mendengar ada banyak tenaga-tenaga medis, perawat, dokter-dokter yang hari-hari ini mereka harus berjuang dengan berkorban nyawa hanya bagi kesembuhan pasien-pasien yang dirawatnya. Dan pasti, dan kita juga sudah mendengar, dari tenaga-tenaga medis itu sudah ada korban-korban. Dan itu merenggut nyawa dari para medis itu. Mungkin saudara mendapatkan WA, seperti saya mendapatkan WA. Ketika saya melihat WA itu, sempat hati ini hancur, memelas. Karena ada salah satu perawat di rumah sakit Cikini. Dia meninggal karena terkena virus corona itu. Dan teman-teman tidak boleh mendekat, tidak boleh juga ikut di dalam pemakaman. Namun mereka tidak kehilangan akal untuk menyatakan kasih kepada salah satu teman yang sudah rela berkorban itu. Sementara mobil ambulan berjalan, mereka menyanyi di tempat, di jalan-jalan. Sampai bertemu, bertemu di rumah Bapakku. Itu nyanyian yang mereka nyanyikan. Dan inilah arti sebuah pengorbanan. Semua yang kita lakukan pasti ada perhitungannya. Jangan lupa, ada sesuatu yang paling penting dan sangat indah. Bahwa kita, bahwa saya, bahwa saudara pernah menerima pengorbanan yang tiada taranya, dari Yesus, hingga kita bisa diselamatkan dan kita layak untuk mendapat kehidupan yang kekal. Ini sesuatu berita yang luar biasa, yang mungkin tidak sempat kita pikirkan hari-hari ini. Karena dalam pikiran kita selalu dipenuhi dengan bagaimana virus ini berakhir, siapa lagi yang menjadi korban, bisakah Tuhan, mampukah Tuhan menghalaukan semua yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang mencekam. Tapi pagi ini kita diingatkan bahwa ada satu pengorbanan yang tiada tara. Seperti kitab Yesaya katakan, dia dihina, dia dijadikan seperti penjahat. Tidak ada orang yang menyangka bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Seperti anak domba dibawa kepada pembantaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisakah saudara membedakan rasa yang akan saudara rasakan bila saudara punya, maka saudara bisa memberi. Saudara tidak punya, tetapi saudara bisa memberi juga. Saudara punya, saudara bisa memberi, itu sesuatu yang biasa. Tetapi saudara tidak punya, tapi saudara bisa memberi, maka ini sesuatu yang luar biasa. Dan hari-hari ini, peristiwa seperti ini jarang terjadi. Namun mari kita kembali. Mari kita ingat
bagaimana pengorbanan Yesus buat saya dan saudara. Semua yang kita miliki saat ini, semua yang kita punya saat ini, bukan karena kita hebat, bukan semata-mata kita rajin, bukan semata-mata kita kuat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang penting yang harus kita ingat. Betapa berartinya pengorbanan Yesus untuk saya dan saudara. Dan itulah kasih yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Dia sudah memberi nyawanya bagi kita semua. Dan dengan itu, saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Keselamatan tidak ada dimanapun kecuali di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama selain nama Yesus yang mampu menyelamatkan saya dan saudara. Dan ingat, siapa kita? Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan penghukuman. Kita adalah orang yang sudah pasti menerima upah dosa adalah maut. Tapi karena besarnya kasih Allah, karena besarnya pengorbanan, besarnya kerelaan hatinya buat saya dan saudara, maka semua itu diputuskan, diganti dengan kehidupan yang kekal. Betapa harusnya kita bersuka cita. Betapa harusnya kita bangga. Betapa harusnya kita mau setia kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pahami pengorbanannya. Apa yang terjadi saat ini, situasi dan kondisi yang semua orang mengalaminya, bahkan semua negara mengalaminya, tidak akan pernah sebanding. Ingat, tidak pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti ketika kita menjaga iman kita mencapai garis akhir. Maka itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak sebanding dengan penderitaan-penderitaan yang sedang kita alami dan hadapi saat ini. Kita semua pasti mengalami itu. Jangan pernah lagi hidup di dalam keegoisan kita. Mari tebarkan kasih Tuhan, kasih Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan sekalipun dalam situasi kondisi seperti ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini yang boleh saya sampaikan akan membawa kita, memberi pemahaman kepada kita bagaimana berkorban itu indah. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagaimana Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Maha Kudus. Dia harus turun ke dalam dunia ini, menjadi orang yang paling hina, rela berkorban karena kasih-Nya yang besar buat saya dan saudara. Mari, saya mengajak kita mau berdoa bersama-sama. Kita bersyukur bahwa pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada,
kami masih diberikan kesempatan. Walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Bersama dengan keluarga. Kami boleh mendengar kebenaran firman. Mengajarkan kepada kami. Mengingatkan kepada kami. Arti pengorbananmu. Dan berkorban itu indah. Jamah hati kami Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Supaya kami juga dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan siap untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dimulai dengan keluarga-keluarga kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk semua jemaat-jemaat-Ku, semua pengerja-pengerja-Ku. Berikan terus mereka kekuatan. Berikan terus mereka semangat. Berikan terus mereka pemahaman bahwa Tuhan sudah rela berkorban. Dan ada satu hal yang sangat indah. Lebih indah dari semua harta yang kami miliki. Yaitu keselamatan yang kami sudah terima. Menjadi sesuatu anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Beberapa hari lagi kami akan memperingati hari Jumat Agung. Dan kami masih ada ibadah online. Kiranya itu akan membawa kami menjadi lebih mengerti arti pengorbanan dan kasih-Mu yang besar. Dan sekarang Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat-jemaat. Perlindungan Tuhan selalu menyertai mereka. Jauhkan mereka dari yang jahat. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Lindungi mereka. Dan berikan mereka terus kesehatan. Karena ada persatuan, kerukunan yang lebih lagi di dalam rumah tangga. Bahkan juga bagi gereja-Mu, keluarga besar GSC Apuri. Dan kami sepakat berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Turunkanlah pemulihan bagi Indonesia. Turunkanlah pengampunan, berkat bagi Indonesia. Bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagi presiden, keluarga besar mereka, aparat pemerintah dan keluarga mereka masing-masing. Jauhkan mereka dari yang jahat ya Tuhan. Dan lindungi mereka. Kami juga berdoa sepakat buat rumah-rumah sakit, para medis yang sampai hari ini rela berkorban untuk merawat pasien-pasien yang ada. Kuatkan, teguhkan hati iman mereka Tuhan. Keluarga-keluarga yang harus terpisah karena tugas dan tanggung jawab ini, Tuhan beri penghiburan. Tuhan juga melindungi mereka. Dan kami mengucap syukur buat mereka Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan pasti membuka jalan untuk setiap permasalahan dan pergumulan yang ada. Dan di dalam nama Yesus, kami hancurkan, kami patahkan wabah virus corona yang sedang melanda. Bukan hanya bagi bangsa kami, tapi untuk bangsa-bangsa lain. Kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Kami terima damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan selalu baik. Dalam nama Yesus, hamba memberkati keluarga-keluarga. Haleluya. Amin. Dan akhirnya saat ini saya akan tutup ibadah online kita pada hari ini dengan doa. Namun sebelumnya, saya sebagai gembala, pengurus gereja, seluruh pengerja, dan keluarga besar GSC Apuri Indah mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret. Tetap semangat dan
Tuhan akan memberkati saudara. Mari saya ajak kita semua berdoa, nutup ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada dalam ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Berkati mereka terus, urapi dan pakai pelayanan mereka. Terima kasih buat bekal firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan juga secara khusus hamba-Mu bersyukur buat saudara-saudara yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi di bulan Maret. Berkati mereka Tuhan, pimpin hidup mereka. Apa yang mereka rindukan, harapkan, cita-citakan, biarlah itu boleh terwujud sesuai dengan apa yang berkenan daripada-Mu. Tuhan akan beri terus mereka semangat, pimpin setiap langkah hidup mereka, dan mereka akan menjadi pengikut-pengikut Tuhan, mencapai garis akhir. Puji Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, 1 minggu ke depan yang akan kami semua lalui. Berkatilah setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap perjalanan yang mungkin harus ditempuh. Bahkan studi dari semua anak-anak kami yang juga mereka harus mengadakan atau membuat pelajaran-pelajaran mereka di rumah mereka masing-masing. Beri semangat kepada semua anak-anak kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kami semua. Sekalipun mungkin ada pemasukan-pemasukan yang berkurang, tapi kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk mencukupi dan memberkati hari-hari kami. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat persembahan-persembahan yang akan dibawa oleh anak-anak-Mu. Persembahan misos, persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati semua. Karena kami percaya Tuhan, kami mau melakukan ini sebagai satu rasa hormat, syukur, ketaatan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mencukupkan. Dan akhirnya Tuhan, hamba-Mu turunkan berkat juga buat bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Dan Tuhan, hamba sekarang turunkan berkat buat setiap jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, dikuatkan engkau, dan tetap setia karena penyertaan Allah, penyertaan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita semua diberkati dalam ibadah online pagi hari ini. Dan apabila Bapak Ibu ada yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi tim doa kami dari GSI Ampuri, yaitu Ibu Darmanto. Dan bagi anggota jemaat yang hendak memberikan persembahan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, dan dapat juga dibawa di pertemuan kita selanjutnya. Dan mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.